Hari ini kita bahas semesta nomor 25 ya. Ini adalah nama sebuah eksperimen. Dari dulu para antropolog itu selalu meneliti satu pertanyaan besar ya. Manusia sebagai spesies makhluk hidup dan sekaligus sebagai penguasa bumi ini sebenarnya nasib akhir kita itu bagaimana sih? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini di tahun 1960-an, seorang ahli perilaku hewan terkenal dari Amerika namanya John, dia bikin eksperimen simulasi pakai tikus ya, buat mensimulasikan nasib umat manusia. Jadi cara dia melakukan eksperimennya itu kayak gini ya. Dia menyewa sebuah gudang di lahan pertanian di negara bagian Maryland di Amerika. Lalu di dalamnya dia bikin sebuah kotak besar yang ukurannya itu sekitar 2,5 meter kali 2,5 meter gitu, dengan tinggi kira-kira 1,5 meteran. Nah, kotak itu dibagi menjadi 16 area dan tiap area itu lengkap ya, dikasih tempat minum, tempat makan otomatis ya. Terus di dindingnya dia pasang sarang-sarang tikus. Jadi total ada 256 sarang dan tiap sarang itu bisa menampung 15 ekor tikus. Jadi secara teori ruang ini maksimal bisa dihuni hampir 4.000 ekor tikus. Semua tempat minumnya total bisa melayani sampai 6.000 ekor. Tempat nyuplai makanannya itu pun bisa buat 9.000 ekor. Artinya buat tikus selama jumlah mereka nggak lebih dari 4.000 ekor, hidup mereka akan nyaman banget. Udah serba ada gitu. Bahkan di situ juga udah ada AC ya. Jadi suhu dan ventilasinya itu terjaga. Ada juga penjagaan ketat memastikan biar nggak ada predator tikus yang datang. Jadi mereka bisa hidup sampai mati tua di dalam sana. Kenapa disiapkan lingkungan sesempurna itu? Supaya pengaruh dari luar terhadap kehidupan tikus itu bisa dihilangkan. Jadi intinya dia itu kan mau lihat dalam kondisi tanpa satupun tekanan dari luar, tikus-tikus ini akhirnya bakal berkembang jadi apa, seperti apa kehidupan mereka. Hewan di Universe 25 ini sebenarnya mencit ya, atau mouse, yaitu tikus kecil, bukan tikus god yang gede itu ya. Terus John juga pernah bikin eksperimen serupa pakai tikus god beneran, tapi itu di awal-awal lah ya, sekitar tahun 1958 sampai 1962. Terus soal tempatnya, ini bukan gudang yang disewa asal-asalan. Ini adalah fasilitas riset resmi milik NIMH, yaitu National Institute of Mental Health, ya, lembaga riset kesehatan jiwa punya pemerintah Amerika. Lokasinya itu ada di daerah kampung-kampung gitulah bagian Maryland ya. Jadi ini proyek sains serius yang didanai negara, bukan proyek iseng di gudang orang. Setelah lingkungannya siap, mereka milih 4 ekor tikus jantan dan 4 ekor betina, total 8 ekor yang masih sehat dan masih muda banget, lalu dimasukkan ke dalam. Familiar nggak? Kisah Nuh itu kan awalnya isinya 8 orang ya di kapalnya ya. Ada Nuh, istrinya, 3 anak laki-lakinya dan 3 menantunya. Dan orang-orang itulah nenek moyang umat manusia. Nah, 8 ekor tikus ini juga menjadi nenek moyang para tikus di dalam universe ini. Jadi tinggal lihat gimana 8 ekor ini berkembang, maka kita akan tahu perkiraan bagaimana manusia bakal berkembang. Dan buat 8 ekor tikus ini, lingkungan tadi itu benar-benar kayak surga ya. Surga inilah yang dinamakan Universe 25. Kenapa disebut nomor 25? Karena sebelumnya udah ada 24 percobaan. Soal nasib 24 sebelumnya nanti kita bahas di belakangnya. Eksperimen ini dimulai pada tanggal 19 Juli 1968. 8 ekor tikus itu dimasukkan ke surga dan mulai hidup di sana. Karena makanan tak terbatas, air tak terbatas, ruang huni yang tak terbatas, hidup mereka pasti enak banget ya kan. Dan dengan sangat cepat, 3 bulan setelah eksperimen dimulai, lahir kelompok anak tikus pertama. Setelah anak-anak tikus itu lahir, makanan juga melimpah, jadi jumlah tikus meningkat pesat. Di tahun pertama, tiap 2 bulan jumlah tikus itu berlipat ganda. Tapi mereka cepat menemukan satu fenomena yang menarik banget ya. Jadi kan tempat area eksperimen ini kan dibagi rata jadi 16 zona ya kan. Ternyata tikus itu punya naluri teritorial. Mereka suka menguasai wilayah. Dan peneliti menemukan jumlah kelahiran tikus di tiap zona ini berbeda jauh. Menurut catatan mereka, dalam 250 hari di zona yang paling ramai lahir 111 ekor tikus. Dan di zona paling sepi cuma lahir 13 ekor tikus. Bedanya sejauh itu. Artinya, di dunia tikus ini udah muncul keluarga super besar dan keluarga super kecil. Terus akibatnya apa? Yang kecil ini kan sebenarnya juga tetap ada makanan, tetap ada tempat tinggal. Tapi keluarga besar kan cenderung memperluas wilayahnya, terus merebut lebih banyak hak reproduksi. Tikus betina pun memilih kawin dengan tikus dari keluarga yang kuat. Jadi keluarga kuat itu makin lama makin kuat, sementara keluarga kecil pelan-pelan meredup lalu lenyap. Kayak lahir sebuah sistem kelas di dalam kehidupan tikus-tikus ini. Nah, mungkin banyak yang pernah dengar teori ini ya. Sekarang dunia kita itu kan punya kesenjangan kaya dan miskin yang lumayan parah ya kan. Tapi sebenarnya kalau mulai hari ini semua kekayaan masyarakat dibagi rata ke semua orang, nggak lama juga kesenjangan itu bakal muncul lagi. Prinsipnya
mirip banget sama eksperimen ini ya. Tapi ini kan cuma penafsiran doang ya, belum tentu benar ya. Sebagian orang setuju, sebagian enggak. Semua ini muncul karena perbedaan antar individu. Bedanya di lingkungan tikus, makanan dan hunian itu cukup buat semuanya. Jadi seolah-olah uangnya tetap rata. Tapi karena perbedaan antar individu tadi, tikus yang lemah pada akhirnya perlahan lenyap. Sementara keluarga tikus yang kuat itu makin besar. Dari dulu kala memang selalu begini. Keluarga yang punya kuasa, punya pengaruh yang lebih kuat, itu selalu mendominasi. Jadi selama ada namanya masyarakat, ketimpangan kekayaan itu pasti bakal ada. Nah, setelah eksperimen itu berjalan 10 bulan, total tikus mencapai lebih dari 600 ekor tikus. Dari titik ini, laju pertambahan tikus itu mulai melambat, dan mulai dari sini juga perilaku tikus itu mulai berubah. Biasanya kan tikus itu kan bergerak sendiri-sendiri ya, keluar cari makan masing-masing, dapat makanan langsung makan sendiri. Tapi setelah laju pertumbuhan melambat, tikus-tikus mulai bergerak berkelompok. Mereka nggak mau lagi keluar cari makan sendirian, harus bersama gitu. Makan pun harus rame-rame. Bahkan mereka tuh kelihatan takut banget gerak sendirian. Terus John berpendapat ini terjadi karena muncul semacam kehausan sosial yang ekstrim. Jadi maksudnya di lingkungan yang serba kecukupan makanan dan pakaian, lama-kelamaan makhluk itu bakal punya hasrat bersosialisasi yang berlebihan. Kenapa? Karena alat pemberi makannya bikin tikus itu harus diam agak lama di satu tempat sambil makan. Lama-lama mereka mengaitkan makan dengan adanya banyak teman di sekitar situ. Jadi makan sendirian itu terasa aneh dan mereka cuma mau makan kalau rame. Kerumunan ini akhirnya jadi kebiasaan yang dipelajari. Jadi bukan cuma karena bosan ya, dan justru kerumunan yang menumpuk di satu titik inilah yang bikin efek kepadatan makin parah. Padahal masih banyak banget ruang kosong di samping-samping itu. Lewat 8 bulan lagi. Artinya total eksperimen udah berjalan sekitar 1,5 tahun. Jumlah tikus udah mencapai puncaknya di angka 2.200 ekor. Setelah itu jumlahnya mulai menurun. Kok bisa turun? Karena udah nggak ada lagi tikus yang lahir, sementara yang mati makin banyak. Baru sampai setengah kapasitas, jumlahnya udah mulai turun. Artinya dalam kondisi tanpa satupun tekanan dari luar, tikus-tikus itu juga berhenti berkembang biak. Dan masalahnya bukan cuma berhenti berkembang biak, kondisi mental mereka juga jadi bermasalah parah. Artinya yang membunuh mereka itu bukan kehabisan ruang fisik, yang habis adalah peran sosial dan struktur masyarakatnya. Tikus di masa ini kita bagi menjadi 4 golongan, biar gampang dijelasinnya. Golongan pertama itu adalah tikus jantan tanpa peran dan jumlahnya paling banyak alias rakyat jelata jantan. Karena generasi baru lahir terus tapi semua wilayah udah dikuasai duluan sama yang lebih tua, jadi jantan-jantan muda ini tumbuh dewasa tanpa kebagian teritori, tanpa betina, tanpa posisi apapun. Mereka dewasa secara fisik tapi mereka nggak punya tempat di masyarakatnya. Mereka lalu ngumpul massal di bagian tengah area itu ya. Kelihatannya aneh karena biasanya bagian tengah itu adalah bagian titik pertemuan semua wilayah, gampang kena konflik karena kan tikus kan teritorial kan, dan gak ada apa-apanya di situ. Tapi justru di bagian tengah adalah satu-satunya area yang gak dikuasai siapapun. Jadi gak ada yang ngusir mereka dari sana. Mereka bukan memilih tengah karena suka, tapi karena cuma di situ mereka gak diusir. Jadi tempat ini kayak semacam tempat pembuangan. Semua jantan yang terlempar dari tiap wilayah akhirnya menumpuk di titik sisa yang sama. Di sana mereka cuma makan, habis itu tidur, habis itu nyisir bulu, bolak-balik kayak gitu terus. Ini karena mereka udah menyerah dari semua persaingan. Coba pikir, mereka udah nggak punya wilayah buat dijaga, nggak punya betina untuk diperebutkan, nggak punya peran buat dijalankan. Jadi memang nggak ada yang perlu dikerjakan. Menyisir bulu itu cuma cara mengisi kekosongan. Semua dorongan hidup yang normal yaitu bersaing, kawin, dan menjaga wilayah, semuanya udah mati. Yang tersisa cuma mengurus diri sendiri. Tapi ketenangan mereka ini menipu. Begitu ada tikus lain yang mengganggu, misalnya cuma kayak nggak sengaja kepijak ekornya dikit ya kan, mereka langsung nyerang dan gigit. Kenapa bisa se-ekstrim itu? Karena aturan sosialnya udah runtuh. Di kondisi normal, tikus bisa membaca sinyal siapa yang lebih dominan, lalu yang lemah mundur. Jadi konfliknya akan reda tanpa berdarah. Di sini sinyal itu udah nggak berlaku karena nggak ada lagi hierarki yang jelas. Jadi tiap sentuhan langsung dibaca sebagai ancaman dan akan langsung dibalas serangan mentah. Yang lebih aneh, tikus yang digigit itu malah diam, tergeletak dan dia nggak melawan. Ini juga ada namanya, yaitu ketidakberdayaan yang dipelajari. Maksudnya keadaan di mana makhluk hidup berhenti melawan karena udah belajar bahwa melawan itu percuma. Tikus ini udah kalah berkali-kali sebelumnya dan tiap kali melawan hasilnya tetap kalah. Lama-lama otaknya menyimpulkan bahwa perlawanan itu nggak ada gunanya. Jadi waktu digigit, dorongan untuk membalasnya itu udah mati dari dalam. Dia cuma nunggu sampai selesai lalu nanti dia pindah tempat lalu rebahan lagi. Tapi diam bukan artinya selama jadi korban. Begitu giliran dia yang keinjak ekornya atau nggak sengaja terganggu ketenangannya, gantian dia yang berubah jadi
penyerang. Nah, agresif di sini tuh udah nggak ada hubungannya lagi sama menang kalah atau status, tapi luapan stres yang bisa pecah kapan aja. Lama-lama tikus di area ini terbelah jelas jadi dua. Sebagian bener-bener nggak pernah ikut berkelahi karena mereka menarik diri paling awal dan paling total. Karena nggak pernah kena gigit, badan mereka tuh jadi mulus, bersih, dan kelihatan cantik. Ini yang disebut sama John the Beautiful Ones. Sebagian lagi masih sering kejebak konflik ya, jadi badan itu penuh luka. Kelompok yang penuh luka ini jadi sangat tumpul dan kehilangan gairah hidup. Mereka tuh menyimpan kekerasan di dalam, jadi selama nggak diganggu mereka kalem, bahkan kelihatan jinak. Tapi begitu diusik langsung ngamuk. Nah, ini mirip sama beberapa berita yang kita tonton ya, wawancara pelaku pembunuhan. Tetangganya sering bilang, ih dia sehari-hari baik loh, gak nyangka dia melakukan hal seperti itu. Nah, ini agak mirip kondisinya. Itu kan tadi para jantan. Nah, sekarang kita bahas para betina, yaitu golongan kedua. Tikus betina yang nggak lagi mengasuh anak, alias betina rakyat jelata. Buat paham kenapa mereka ada, kita perlu lihat siapa yang masih boleh punya anak. Di titik ini, reproduksi udah mengumpul cuma di segelintir keluarga penguasa. Betina yang masih mengasuh keturunan, semuanya nempel di jantan-jantan yang dulu menguasai wilayah yang lebih strong. Mereka lah yang memegang hak berkembang biak buat seluruh keluarga besar. Jadi, betina rakyat jelata ini bukan betina yang mandul dari lahir. Mereka betina yang tersingkir dari jalur reproduksi karena tempat dan pasangannya udah dikuasai duluan sama kalangan atas. Sama persis kayak jantan tanpa peran tadi, mereka juga kelebihan yang nggak kebagian tempat. Cuma ini versi betinanya. Perilaku mereka tuh mirip banget sama para jantan yang menarik diri. Nggak punya gairah hidup, tapi juga nggak cemas, cuma tumpul dan pasif. Dan tiap hari cuma nyisir bulu sendiri sampai jadi cantik. Nah, ini masuk akal karena akar masalahnya sama. Mereka sama-sama makhluk yang perannya udah dicabut. Waktu semua dorongan hidup normal yaitu kawin, mengasuh, dan menjaga keturunan nggak punya tempat buat disalurkan, yang tersisa tinggal mengurus diri sendiri. Bedanya sama para jantan itu ada di tempat mereka menarik diri. Kalau jantan kan itu ngumpul di tengah area kan, kalau betina itu ngumpet di dalam sarang. Ini mengikuti peran alami masing-masing ya. Jadi secara naluri, masculine and feminine energy ya, dunia jantan itu mengarah keluar, yaitu menjaga wilayah dan bersaing di ruang terbuka. Dunia betina itu mengarah ke dalamnya, yaitu ke sarang, tempat biasanya mengasuh anak. Jadi waktu dua-duanya menyerah dan menarik diri, mereka mundur ke titik bawaannya masing-masing. Yang paling beda, betina-betina ini nggak agresif sama sekali. Diinjak pun mereka nggak balas nyerang. Nah, ini kontras banget sama jantan yang bisa meledak cuma gara-gara ekornya keinjak. Karena sumber agresi jantan dan betina itu beda pemicunya. Kalau jantan itu kan lahir dari kekalahan status yang berulang-ulang di persaingan wilayah. Betina nggak masuk ke persaingan status. Jadi stresnya mereka itu nggak punya jalur buat berubah jadi serangan. Mereka tinggal diam total tanpa perlawanan. Nanti kamu lihat ya, justru betina yang masih punya anak berubah jadi yang paling ganas, dan itu bukan kebalikan dari ini, tapi bukti dari mekanisme yang sama. Baik jantan cantik maupun betina cantik sama-sama menunjukkan sifat yang kelihatan narsistik, yaitu cuma sibuk sama dirinya sendiri, nyisir bulu terus. Nah, sebenarnya ini perilaku yang normal dan ada gunanya ya. Di kondisi sehat, penampilan yang terawat itu sinyal buat menarik lawan jenis, menjadi bagian dari proses kawin. Masalahnya di sini, perawatan diri itu terlepas total dari fungsinya. Perilaku ini udah kayak tinggal cangkang kosong yang jalan terus. Nah, inilah ujung yang paling menentukan nasib seluruh koloni. Mereka sama sekali nggak tertarik sama lawan jenis, bahkan menjauhinya, persiskan kayak sekarang. Kalau ada lawan jenis mendekat, langsung digigit. Nah, kalau di zaman ini orang-orang kita kan ada lawan jenis mendekat, kita ngapain? Ini alasan paling dalam kenapa spesiesnya menuju ke kepunahan. Dan sebabnya balik lagi ke masa kecil mereka. Betina-betina cantik ini rata-rata lahir dan tumbuh di tengah kekacauan. Waktu induk udah nggak mengasuh dengan benar-benar dan interaksi sosial udah pada rusak. Padahal cara mengenali pasangan, cara merespon pendekatan kawin, cara berinteraksi itu semua dipelajari waktu muda dari lingkungan yang normal. Karena mereka nggak pernah mengalami masa muda yang normal, kemampuan itu nggak pernah terbentuk. Jadi waktu ada jantan mendekat, otak mereka nggak membaca itu sebagai peluang kawin, tapi sebagai gangguan yang harus diusir. Makanya pendekatan dibalas gigitan, dan di titik ini reproduksi berhenti karena betinanya udah nggak bisa lagi mengenali apa itu kawin. Golongan ketiga ini jantan kalangan penguasa, yaitu para pemenang. Mereka ini yang berhasil, yang punya wilayah, yang punya betina, yang punya posisi teratas di masyarakat. Kalau tadi kita bahas yang tersingkirkan dan yang tanpa peran, nah sekarang kita bahas yang menang. Kalau kehancuran itu menimpa yang kalah dan yang nggak kebagian tempat, kenapa yang menang, yang punya
punya segalanya ikut hancur juga? Jawabannya ada di pekerjaan mereka. Kekuasaannya bergantung penuh pada satu hal, yaitu kemampuan menjaga wilayah dari gangguan. Selama dia bisa mengusir pengganggu, dia tetap berkuasa. Di alam yang normal, tugas ini masih masuk akal karena jantan yang kalah itu biasanya bakal pergi menyebar keluar mencari tempat lain ya kalau udah kalah. Jadi setelah diusir, mereka nggak bakal balik lagi ke tempat itu. Jadi menjaga wilayah itu ada ujungnya. Menang sekali, pengganggu pergi, lalu tenang. Masalahnya Universe 25 itu sistem tertutup. Nggak ada tempat lain untuk pergi. Jadi jantan-jantan tanpa peran yang menumpuk tadi nggak pernah benar-benar hilang dari wilayah itu. Diusir hari ini, besok balik lagi. Karena mereka memang nggak punya tempat di dunia ini gitu. Akhirnya tugas menjaga wilayah berubah dari pekerjaan yang ada ujungnya jadi pekerjaan yang tidak pernah selesai. Si penguasa bisa menang tiap kali perkelahian, tapi tetap nggak pernah menang secara keseluruhan karena pengganggunya nggak pernah benar-benar habis. Yang menghancurkan jantan penguasa itu bukan kekalahan, tapi kemenangan yang nggak ada gunanya. Di kondisi normal, menang itu memberi hasil, yaitu ketenangan setelahnya kan. Di sini menang nggak menghasilkan apapun dan otak dan tubuhnya itu dipaksa siaga terus. Kerja keras tanpa hasil itu justru lebih menguras daripada kalah sekali lalu selesai. Jadi mereka pelan-pelan kehabisan tenaga, kehilangan minat menjaga sampai akhirnya menyerah total. Kesadaran teritorialnya padam dan mereka jadi sama kayak jantan biasa, cari tempat lalu rebahan diam aja, sisir bulu udah gitu. Perhatiin ya, sampai di titik akhir mereka sama aja dengan semua golongan lain, yaitu menarik diri dan diam. Dan justru karena ujungnya sama, kelihatan kan kalau yang rusak itu bukan individunya tapi seluruh sistemnya. Golongan yang paling rusak adalah yang keempat, betina yang masih mengasuh anak. Mereka adalah betina dengan kemampuan reproduksi paling kuat yang hidup nempel di jantan-jantan penguasa. Mereka lah tumpuan terakhir kelahiran di seluruh koloni. Jadi golongan inilah yang paling parah rusaknya. Artinya kerusakan udah sampai ke inti paling dalam dari kemampuan spesies ini bertahan hidup. Waktu jantan penguasa menyerah dan berhenti menjaga wilayah, pertahanan itu nggak hilang begitu aja, tapi jatuh ke induk betina yang masih disarang. Para betina ini terpaksa ngambil alih tugas yang secara naluri itu bukan tugasnya mereka. Di kondisi normal, menjaga perbatasan itu kan urusan jantan, sedangkan betina itu kan ngurus anak di dalam. Dua peran ini dipisah karena memang beda tuntutannya. Sekarang satu betina dipaksa menjalankan keduanya sekaligus. Jadi penjaga garis depan sekaligus pengasuh di waktu yang sama. Dua peran tadi saling bertabrakan di dalam satu tubuh. Nah ini kan pernah aku bahas di video polaritas sudah terbalik kan. Persis sekali sama kondisi zaman ini. Lihat perempuan-perempuan zaman sekarang. Mode menjaga wilayah itu menuntut betina buat menyerang apapun yang mendekat ke sarang secepat mungkin. Mode mengasuh menuntut kebalikannya, yaitu lembut, menerima dan membiarkan anak-anak mendekat. Waktu betina dipaksa siaga menyerang terus karena pengganggu nggak pernah habis, mode menyerang itu jadi macet. Dan begitu mode menyerang macet nyala, dia nggak bisa lagi membedakan siapa yang mendekat. Bagi otak yang udah terkunci di mode pertahanan, apapun yang bergerak menuju sarang itu dibaca sebagai ancaman, termasuk anaknya sendiri. Jadi waktu anak-anaknya sendiri mendekat, mereka kena reaksi yang sama persis dengan pengganggu, yaitu diserang. Karena nggak ada lagi batas antara menjaga dan mengasuh. Dan hidup dalam mode bertahan ini terus buat tubuhnya itu dibanjiri hormon stres. Jadi hormon ini menekan naluri pengasuhnya. Jadi dorongan buat menyusui, menjilati, dan menjaga anak itu meredup dari dalam. Hasil akhirnya anak diserang, ditinggalkan, atau didorong keluar dari sarang sebelum siap. Dan inilah kenapa golongan ini yang paling menentukan. Golongan-golongan sebelumnya menghentikan reproduksi secara pasif, yaitu dengan berhenti kawin. Betina cantik menjauhi jantan, jantan menarik diri, jadi angka kelahiran menurun. Tapi di golongan keempat ini langsung menghentikan reproduksinya, menghancurkan anaknya yang udah terlanjur lahir. Dari atas itu kan makin dikit anak yang lahir, dari bawah anak yang lahir pun nggak selamat sampai dewasa. Itulah yang buat jumlah mereka itu menurun terus. Sisanya tinggal tunggu waktu aja. Yang masih hidup cuma tikus-tikus tua yang udah nggak bisa dan nggak mau berkembang biak. Nggak ada yang muda yang menggantikan. Jadi populasi tinggal menua pelan-pelan lalu mati satu persatu sampai kosong. Bersamaan dengan itu, siklus fisiologis betina-betina ini juga bermasalah berat ya. Mereka nggak bisa hamil lagi, nggak bisa melahirkan anak tikus lagi. Peneliti menemukan ada betina yang tadinya hamil, tapi setelah hamil tubuhnya sendiri mencerna kembali janinnya. Kok bisa begitu? Ini beneran ada penjelasannya, namanya resorpsi janin. Waktu hewan stres berat dalam waktu lama, tubuhnya dibanjiri hormon stres dan ini mengganggu hormon kehamilan sampai kehamilannya gagal dan jaringan janin yang masih awal banget diserap kembali sama tubuh. Kalaupun sampai lahir, anak itu nggak diasuh dan akan langsung ditelantarkan. Dan anak tikus yang ditelantarkan itu akan dimakan sama tikus lain, bukannya makanan melimpah. Nah ini
bagian yang aneh banget, walaupun makanannya berlimpah, tetap muncul kejadian tikus makan tikus. Semakin ke belakang, semakin parah. Saling serang antar tikus itu lama-kelamaan berubah jadi saling makan. Dan masih ada yang aneh lagi ya, di seluruh area itu muncul banyak tikus yang nggak punya kesadaran seksual. Waktu masa birahi, mereka merayu tikus mana aja, nggak ada pandang usia, nggak ada pandang jenis kelamin, dan tidak memilih lagi. Jantan betina sama aja, tua muda semua dilibas. Dan begitu perkawinannya gagal, mereka menyerang pasangannya dengan brutal. Waktu eksperimen berjalan belum sampai 2,5 tahun, udah nggak ada lagi tikus yang hamil. Dan setelah itu cuma ada tikus yang mati. Waktu eksperimen mencapai hari 1780-an, alias kurang lebih belum genap 5 tahun, seiring matinya tikus jantan yang terakhir, seluruh eksperimen berakhir total. Universe 25 hancur sepenuhnya. Selama hampir 5 tahun eksperimen, tikus dari awalnya 8 ekor naik sampai puncak 2.200 ekor, lalu akhirnya kembali ke nol. Sebenarnya waktu mereka melihat jumlah tikus menurun drastis, sempat ada dugaan, apa tikus-tikus itu bakal sadar bahwa spesiesnya menuju kepunahan, lalu bangkit lagi dan mulai berkembang biak lagi. Tapi kenyataannya hal itu nggak terjadi. Sekalipun mereka sadar akan punah, mereka juga nggak bisa berbuat apa-apa karena penuaannya udah parah banget. Di paruh kedua eksperimen, yang tersisa kan cuma tikus-tikus tua. Tikus muda sama sekali nggak ada. Mau usaha apapun udah nggak bisa. Jepang itu persis banget kayak gini. Sebenarnya banyak negara maju kondisinya juga begini. Nah, tahun 1972, waktu eksperimen ini belum selesai, mereka udah merasa gelombang tikus ini udah nyaris habis. Jadi mereka ngambil beberapa tikus jantan dan betina yang relatif masih muda dari luar ya, lalu dipindahkan ke area lain yang masih luas. Di tempat ini nggak ada yang mengganggu mereka, tapi ternyata tikus-tikus ini tetap nggak saling tertarik atau mau kawin karena psikologisnya itu udah berubah. Mereka udah nggak tertarik sama lawan jenis. Lalu peneliti memasukkan beberapa tikus normal, tikus yang sama sekali nggak ada kaitannya dengan eksperimen ini tadinya ya. Tikus-tikus yang udah rusak tadi juga sama sekali nggak tertarik sama pendatang baru. Apakah tikus dari luar sarang itu tertarik sama mereka? Ya tertarik ya, tapi begitu mendekat langsung digigit. Nah, perlu kita ingat, Universe 25 ini adalah semesta yang sama sekali nggak pernah mengalami satupun bencana. Nggak ada meteor, nggak ada kelaparan, nggak ada penyakit, mayoritas tikus mati tua dalam keadaan sehat walafiat. Jadi ini benar-benar surga. Lalu surga ini akhirnya hancur. Karena apa? John berpendapat Universe 25 itu hancur karena tikus-tikusnya mengalami apa yang dia sebut behavioral sink, kemerosotan perilaku. Istilah ini dia sendiri yang ciptakannya. Maksudnya itu begini, waktu sebuah spesies berkembang sampai tingkat tertentu di dalam ruang yang terbatas, di dalam masyarakatnya bakal muncul kemerosotan yang nggak bisa diputar balik, kayak entropi gitu. Dan ini pada akhirnya menyebabkan kepunahan spesies itu yang juga nggak bisa diputar balik. Perhatiin ya, baik kemerosotan maupun kehancurannya sama-sama nggak bisa dibalik. Artinya di tengah jalan mau usaha apapun dibuat untuk mengubahnya, mustahil, nggak bisa diperbaiki. Sekali terjadi pasti hancur. Terus apa sebenarnya penyebab kemerosotan ini? Menurut John, penyebab utamanya adalah kepadatan. Tapi kepadatan di sini itu bukan kepadatan penduduk yang biasa kita pahami, yaitu berapa jumlah orang per kilometer persegi gitu. Kepadatan yang dimaksud adalah waktu kepadatan sosial seseorang terlalu tinggi sampai orang itu nggak bisa lagi mengendalikan lingkup pergaulannya, nggak bisa ngontrol waktu dan ruang sosialnya sendiri, disitulah muncul kemerosotan perilaku. Jadi waktu ada orang yang terus-menerus mengganggu hidup kamu, waktu kamu udah nggak punya ruang, atau waktu pribadi, kayak hubungan mertua menantu, itu agak mirip kan. Terus kan ada beberapa berita kan yang ditanya sama tetangganya, kok belum nikah? Kan kena kan seret. Jadi kan ini saling ganggu terus. Nah, jadi menjaga jarak sosial itu penting banget ya, jangan sembarang nanya pertanyaannya. Dulu kan masalah jarak sosial ini kan gampang meledak di kota-kota besar ya kan, karena penduduk kota itu kan lebih padat ya kan. Tapi sekarang pergaulan udah pindah ke internet, jadi soal kota besar atau kampung itu udah nggak relevan lagi. Dimanapun bisa terjadi kemerosotan perilaku, apalagi waktu sosial media itu buat privasi seseorang itu terekspos berlebihannya. Selain kepadatan sosial yang terlalu tinggi, ada satu faktor lagi yang mendorong munculnya kemerosotan perilaku, yaitu surga itu sendiri. Di lingkungan surga ini, tikus-tikus sama sekali nggak punya tekanan. Mereka nggak perlu khawatir soal makan, nggak perlu khawatir soal tempat tinggal, juga nggak ada bahaya apapun. Jadi mereka nggak butuh kasih sayang keluarga, persahabatan, ataupun cinta. Mereka jadi bosan. Lalu muncullah pergaulan yang berlebihan. Jadi maksudnya, pergaulan yang berlebihan itu bukan karena jarak antar individu terlalu dekat, tapi bisa jadi karena terlalu bosan. Kayak tikus tadi yang harusnya bergerak sendiri, akhirnya mereka jadi bergerombol besar-besaran. Yang di surga karena
mana kamu nggak menghadapi bahaya, kamu nggak butuh orang tua buat melindungi kamu. Orang tua juga nggak butuh anak. Kamu nggak perlu mendorong orang lain nggak perlu menolong kamu. Ini kan sering terjadi sekarang kan, waktu ada orang tenggelam, mau lompat gedung, bukannya ditolongin tapi malah keluarin HP direkam. Kamu juga nggak butuh teman. Jadi kasih sayang keluarga, persahabatan, dan cinta itu sama sekali nggak dibutuhkan lagi. Setelah kondisi tanpa emosi ini berlangsung lama, makhluk itu jadi tumpul dan mulai punya kecenderungan kekerasan. Persis kayak yang kita bahas tadi. Ada tikus yang sehari-hari kelihatan diem nggak ngomong, tapi begitu diusik, dia lebih galak dari siapapun. Kondisi emosi ini juga memicu masalah lain ya, yaitu narsisme. Semua orang nggak peduli lagi sama orang lain, cuma peduli sama dirinya sendiri. Pedandan pun cuma buat diri sendiri. Aku kan memang cakep, bukan untuk menarik lawan jenis. Pedandan itu kalau bagi spesies hewan ya, untuk menarik lawan jenis ya kan, itu naluri makhluk hidup. Tapi kalau bedandan murni cuma buat kepuasan diri, itu berbahaya buat spesiesnya. Buat dirimu sendiri sih tidak masalah. Kalau narsisme ini berkembang sampai tingkat tertentu, dia bisa meremehkan nyawa, meremehkan segala hal lainnya yang gak ada kaitannya dengan dirinya. Ini juga menyebabkan kenapa akhirnya muncul kejadian tikus makan tikus. Mereka udah nggak punya konsep tentang nilai kehidupannya. Banyak pelaku pembunuhan waktu diwawancarai, ketahuan mereka kayak nggak punya perasaan, meremehkan nyawa, merasa cuma bunuh satu orang nggak ada apa-apanya. Ini adalah wujud kondisi tanpa emosi yang udah mencapai tingkat tertentu. Dan makhluk yang hidup di surga, setelah tinggal lama di dalam sana, bakal muncul satu pertanyaan, buat apa aku hidup? Hidup nggak ada artinya. Kalau kamu nggak punya apa-apa, kamu bakal berjuang keras untuk meraih segalanya. Kamu punya mimpi besar. Tapi begitu kamu udah punya segalanya, kamu nggak perlu berjuang lagi. Dan kamu bakal merasa hidup ini sepenuhnya kayak nggak ada makna. Dia nggak bisa lagi memperoleh sesuatu yang lebih. Di surga, kamu nggak perlu mimpi karena semuanya udah ada. Jadi ini semacam hidup tanpa makna. Kamu sendiri pun nggak bakal bahagia. Manusia itu kan suka mencari makna. Jadi buat kelangsungan sebuah spesies, punya ketidakpuasan, punya sesuatu yang dikejar, itu penting banget. Jadi orang yang benar-benar bahagia adalah orang yang sedang mengejar sesuatu, yang sedang dalam perjalanan meraihnya. Dan proses meraihnya itulah yang membuat kamu bahagia. Begitu bahagia itu diraih, dia justru sirna. Makanya orang bilang pernikahan itu kuburan cinta. Selama aku belum berhasil mendapatkanmu, ayo terus berjuang. Jadi apa dua syarat yang benar-benar memicu kemerosotan perilaku? Yang pertama itu kan tadi kan kepadatan ya kan, yang kedua itu surga ya kan. Ketika dua-duanya terpenuhi bersamaan, pasti memicu kemerosotan perilaku. Karena itulah sampai sekarang umat manusia itu belum merosot. Ya bukan belum merosot juga sih ya, udah merosot ya. Karena belum ada surga berkepadatan tinggi di sini. Itu bedanya sama tikus-tikus tadi ya. Negara yang hidupnya sangat makmur itu biasanya penduduknya sedikit. Negara yang kepadatan penduduknya tinggi itu biasanya nggak begitu kaya. Satu-satunya yang syaratnya lumayan lengkap adalah Jepang ya. Kepadatan penduduknya tinggi, sekaligus kondisi hidupnya bagus. Makanya angka kelahiran di Jepang itu rendah banget ya. Penuaannya parah. Angka pernikahannya juga rendah. Waktu teorinya John ini muncul, langsung menimbulkan kontroversi besar, bahkan memicu ketakutan sosial tertentu. Yang paling menentang adalah para teolog. Mereka berpendapat tikus sama manusia kok disama-samain. Tikus bisa hancur karena dia tikus, sementara manusia adalah makhluk suci. Jadi manusia seharusnya nggak akan hancur. Sedangkan yang mendukung John itu kebanyakan sosiolog dan rakyat biasa. Rakyat biasa itu kan bisa benar-benar merasakan hal yang dia bilang itu lagi terjadi. Di zaman itu udah ada. Sebenarnya waktu John ngeluarin teori ini, Amerika tuh lagi dalam masa perkembangan pesat-pesatnya. Waktu itu lagi banyak banget orang berbondong-bondong ke kota nyari kerja. Jadi muncul banyak banget kelompok penduduk yang tinggal berdesakan. Karena kepadatan ini terus meningkat, orang jadi kehilangan ruang dan waktu hidupnya sendiri. Terpaksa masuk ke lingkaran sosial berskala besar, di luar kendali mereka sendiri. Jadi setelah berlangsung lama, orang mulai mengalami fobia sosial ya. Sebagian mulai menolak berkomunikasi sama orang lain. Begitu kamu ganggu mereka, mereka mulai menyerang kamu. Makanya waktu itu fenomena kekerasan di masyarakat Amerika itu juga parah. Kekerasan dalam rumah tangga juga parah. Yang lebih serius, orang-orang melihat banyak kejadian kekerasan tapi bersikap acuh, nggak peduli, nggak ada yang lapor polisi. Ada satu gejala yang sering banget ditempelkan ke cerita ini ya, namanya herbivore man. Artinya laki-laki pemakan rumput dan diciptakan oleh seorang kolumnis namanya Maki Fukasawa. Yang dimaksud adalah laki-laki yang lembut dan santai, yang nggak ngejar pasangan, kurang tertarik sama seks, nggak
berambisi ke kerjaan kantoran. Ini adalah jenis maskulinitas baru. Di saat yang sama, perempuan bergerak ke arah yang lain ya, ke arah yang makin mandiri. Di banyak negara maju, bahkan sekarang juga ya, kayak enggak tergantung negara maju juga sih ya. Perempuan sekarang itu justru meraih mayoritas gelar pendidikan tinggi. Waktu perempuan gak lagi butuh laki-laki cuma untuk bertahan hidup, hubungan berubah dari kebutuhan jadi pilihan. Dan begitu jadi pilihan, standarnya naik. Hasilnya, di banyak negara maju, laki-laki muda dan perempuan muda itu pelan-pelan bergerak saling menjauh. Ini bukan perasaan, ini kelihatan di data. Perempuan muda itu cenderung makin progresif, sementara laki-laki muda itu cenderung tetap atau bergerak ke arah sebaliknya. Dan jaraknya terus melebar. Beda cara pandang ini sampai bikin banyak anak muda itu susah nyambung dan susah membentuk hubungan yang serius ya. Ujung-ujungnya kelihatan di angka pernikahan turun, kelahiran turun. Nah, sekilas ini mirip banget sama Universe 25 ya. Waktu dua jenis kelamin udah berhenti saling tertarik, lalu koloni berhenti berkembang biak. Tapi di kalangan manusia merosotnya angka ini bukan karena kebanyakan anak kayak di dunia tikus tadi. Sebabnya itu kan masih bisa ditunjuk satu persatu. Membesarkan anak itu makin mahal, rumah makin mahal, kerja makin susah, gaji nggak naik, perempuan makin punya banyak pilihan. Dan yang paling khas zaman sekarang, algoritma media sosial menaruh laki-laki dan perempuan di dua dunia informasi yang berbeda ya, karena pergaulan pindah ke layar sekarang. Anak muda makin jarang ketemu langsung. Jadi benang merahnya, yang buat semua ini menuju kehancuran adalah hilangnya peran dan makna, ditambah tersedianya tempat mundur yang nyaman. Waktu jalur hidup lama yaitu menikah dan punya anak kehilangan daya tariknya, dan waktu ada pilihan mundur yang gampang dan minim gesekan, banyak orang memilih jalan yang lebih ringan ya. Kalau anak muda sekarang ditanya kok belum nikah, jawabannya udah ngapain? Apa faedahnya? Gak ada untungnya. Dan bisa dilanjutkan terus ya. Tolong tulis di kolom komentar kenapa ndak mau nikah kamu. Atau laki-laki nggak lagi menarik perempuan dan perempuan juga nggak lagi menarik laki-laki, terus saling menjauh, akhirnya spesies pun mulai menurunnya jumlahnya, atau bisa juga berevolusi jadi reproduksi mandiri menjadi hermafrodit. Lagi pula sekarang kan udah ada bayi tabung ya kan, jadi manusia masih mungkin bertahan hidup ya meskipun jumlahnya udah merosot karena kita punya teknologi. Belakangan beberapa psikolog melakukan eksperimen skala kecil pada manusia ya. Eksperimen Universe 25 yang dipakai ke tikus itu diganti jadi eksperimen manusia. Mereka melakukannya terutama di rumah sakit, asrama sekolah, atau penjara. Sebenarnya mirip sama kondisi kita sekarang. Isolasi. Kamu dibatasi hidup di dalam satu ruang lingkup, lalu dilihat apakah psikologi kamu itu berubah. Jadi selama kamu dibatasi dalam satu ruangan tertutup, kecenderungan itu bisa muncul. Pertama, kamu merasa kesepian, mati-matian itu mau berinteraksi dengan orang lain, tapi setelah kamu berinteraksi terlalu banyak, muncul kekosongan tanpa batas. Aku sekarang malah nggak mau berinteraksi sama siapa-siapa. Ada rasa kayak gitu ya. Nggak mau ngobrol lagi kan, udah lama nggak ketemu teman, terus mulai merosot. Jadi nggak percaya sama teman, karena nggak tahu si teman ini habis kontak sama siapa aja. Jadi mencurigai semua orang bawa wabah. Manusia mulai menolak berkomunikasi. Jadi wabah itu kemungkinan nggak membunuh kita lewat penyakit, tapi kita, umat manusia, malah dibunuh oleh tingkat kemerosotan perilaku kita sendiri. Eksperimen pada manusia ini juga menunjukkan sebagian ciri Universe 25, tapi nggak separah itu. Yang paling parah itu adalah penjara. Di penjara itu banyak orang menunjukkan gejala tumpul, gangguan jiwa, bahkan kekerasan. Lalu akhirnya sampai bunuh diri. Jadi dari sudut pandang hak asasi manusia, penjara itu seharusnya menyediakan lebih banyak hiburan yang beragam. Kalau enggak ya beneran merosot. Makanya di beberapa negara maju, penjara itu dibuat lebih mewah daripada tempat tinggal kita sendiri. Tetap ada hiburan, ada buku, ada aktivitas, bisa berkawan, ada kerja bakti. Kedengeran kayak di mana gitu. Tadi kan aku bilang ini Universe 25. Sebelumnya ada 24 semesta lagi tadi kan. Nah 24 semesta sebelumnya itu semua berakhir dengan hasil yang sama. Tikus-tikusnya musnah. Bedanya waktu awal-awal eksperimen lingkungannya itu lebih kecil. Jadi tikus belum sampai 200 ekor udah mati. Peneliti waktu itu belum tahu penyebabnya. Jadi mereka mencoret berbagai kemungkinan satu persatu. Akhirnya mereka punya kesempatan untuk bikin Universe 25. Dan di Universe 25 inilah keberadaan behavioral thing ini terbukti. Penyebabnya sama sekali bukan penyakit, tapi murni masalah psikologis. Jadi gimana caranya sebuah masyarakat atau kamu sendiri nggak jatuh ke lubang yang sama? Orang mengira jawabannya adalah keluar rumah. Jangan mengurung diri, jangan kebanyakan bergaul di ruang sempit. Tapi yang menghancurkan Universe 25 itu bukan karena kepadatan atau karena mereka nggak keluar, tapi karena mereka nggak bisa lagi mengatur diri sendiri kapan mau bergaul dan kapan mau menyendiri. Mereka dipaksa terus berdesakan tanpa bisa memilih. Jadi poin pertama yang benar bukan hindari orang, tapi rebut kembali
kembali kendali atas ruang sosial kamu. Kamu yang menentukan kapan masuk dan kapan mundur. Mau interaksi sama siapa aja, mau ganti lingkungan kamu, interaksi jadi pilihan bukan paksaan. Ini kan kamu mau berubah, kamu harus pindah lingkungan. Poin kedua, cari sesuatu untuk dikejar. Universe 25 itu surga tanpa satu poin kekurangannya. Waktu nggak ada lagi yang diperjuangkan, nggak ada lagi alasan untuk bangun pagi. Di sini kita perlu bedakan dua hal yang sering dikira sama ya, yaitu hasrat dan mimpi. Hasrat itu dorongan mentah yang muncul dari naluri, kayak lapar, rasa aman, validasi. Mimpi itu kan hasrat yang udah dikasih arah, yaitu gambaran tentang sesuatu yang mau kamu wujudkan. Akarnya sama, dua-duanya berangkat dari dorongan. Bedanya cuma satu, yaitu arah. Dan arah inilah kunci dari seluruh cerita. Coba lihat lagi tikus-tikus yang cantik tadi, yang seharian cuma nyisir bulu. Mereka sebenarnya nggak kehilangan hasrat. Mereka masih punya dorongan, yaitu dorongan membuat memanjakan diri sendiri. Masalahnya semua dorongan itu berputar balik ke dalam, ke diri mereka sendiri dan berhenti di situ. Nggak lagi menghasilkan apa-apa buat siapapun. Nggak nyambung ke masa depan. Nggak nyambung ke makhluk lain. Nggak keluar gitu. Kan harus saling. Jadi bahayanya adalah waktu semua hasrat kamu cuma berputar di sekitar diri kamu sendiri tanpa satupun yang mengarah keluar, itu persis kondisi beautiful ones. Bersih, tenang, terawat, tapi kosong dan akan habis pelan-pelan. Lawannya adalah hasrat yang diberi arah keluar, dan itulah yang kita sebut mimpi. Khayalan itu waktu kamu membayangkan sesuatu yang enak lalu selesai di kepala, nggak menuntut apapun dari kamu. Mimpi itu kebalikannya. Mimpi itu menuntut. Dia menciptakan jarak antara keadaan kamu sekarang dan sesuatu yang belum ada, dan jarak itulah yang menarik kamu maju. Jadi inti dari mimpi itu bukan gambarannya yang indah, tapi tarikannya. Selama masih ada jarak yang menarik, kamu masih punya alasan buat bergerak. Mimpi selalu menunjuk ke sesuatu yang lebih besar dari diri kamu. Entah itu karya yang kamu bangun, orang yang mau kamu jaga, atau masa depan yang mau kamu ciptakan. Itu sebabnya mimpi bisa menahan seseorang tetap hidup di tengah surga sekalipun, karena alasannya nggak berhenti di dirinya sendiri, tapi for other people. Kalau kita tarik semuanya jadi satu, inilah yang sebenarnya terjadi di Universe 25, yaitu hilangnya alasan buat hidup. Kematian itu datang dua kali. Yang pertama itu matinya jiwa. Waktu makhluk hidup kehilangan peran, kehilangan makna, dan kehilangan ikatan sama yang lain. Ini terjadi duluannya waktu tubuh masih sehat. Baru setelah itu datang kematian kedua, yaitu matinya tubuh. Jiwanya padam duluan, tubuhnya cuma nyusul. Pertanyaan paling penting dari topik hari ini adalah, waktu kamu udah punya segalanya, apa yang masih membuat kamu benar-benar hidup? Bedanya kita sama tikus. Tikus itu nggak bisa sadar bahwa ada masalah psikologis. Kita bisa melihat pola, kita bisa menamainya, kita bisa memilih jalan yang lain. Kematian pertama itu matinya jiwa, itu pilihan yang diambil pelan-pelan tiap hari lewat kita yang membiarkan hidup jadi nyaman tapi kosong, atau kita mengisinya dengan sesuatu yang menunjuk keluar. Itulah kenapa punya mimpi itu bukan hiasan hidup, tapi penjaga hidup itu sendiri. Selama kamu masih punya sesuatu yang lebih besar dari diri kamu buat dikejar, kamu masih punya alasan buat bangun pagi besok, alasan buat bertahan waktu berat, dan alasan buat nggak berhenti waktu semuanya udah cukup. Selama alasan itu ada, jiwa kamu akan tetap menyala. Kenapa harus punya sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri? Pertama, apapun yang berhenti di diri kamu itu punya batas. Kita itu kan makhluk terbatas ya kan. Begitu keinginan itu tercapai, tujuannya habis dan akan kembali ke kosong. Sesuatu yang lebih besar nggak akan benar-benar selesai. So itu akan jadi mesin penggerak kamu mau bangun pagi tiap hari. Kedua, tujuan yang cuma tentang diri kamu justru melemah tepat waktu kamu lagi lemah, waktu kamu capek atau jatuh atau kamu sudah tidak ada. Lakukan buat diri sendiri itu paling gampang kamu tinggali karena lagi capek. Tapi sesuatu di luar diri kamu itu nggak ikut lemah waktu kamunya lemah, kamunya capek, kamu lagi nggak pengen kerjain. Orang yang bergantung sama kamu tetap bergantung bahkan di hari terburuk kamu. Itu yang menahan kamu tetap bergerak waktu diri kamu sendiri udah nggak sanggup jadi alasan. Ketiga, dia bertahan lama dari siapapun. Dia akan tetap punya arti bahkan waktu kamu sudah tidak ada di sini. Dia nggak bisa habis dalam satu umur. So, bermimpi besarlah. Kita semua sebenarnya sedang mengejar satu bentuk surga. Cukup uang, nggak ada masalah, semua beres, hidup tenang. Itu tujuan yang kelihatan wajar, tapi Universe 25 itu baru aja menunjukkan tempat yang kita kejar itu justru tempat di mana semuanya berhenti. Jadi mungkin selama ini kita salah target. Kalau ditanya apa tujuan hidup kamu, apa yang mau kamu kejar, apa yang mau kamu capai, semua orang jawabnya pingin bebas, pingin financial freedom, ini itu. Itu digambar sebagai garis akhir, yaitu hidup tanpa perjuangan. Tapi ternyata itu adalah jebakan. Struggle yang terus mau kita singkirkan itu ternyata bukan gangguan. Dia adalah bagian dari hidup yang
yang bikin semua ini terasa hidup. Dan ini bukan soal masyarakat atau spesies tertentu lagi, ini soal kamu. Apa yang bikin kamu merasa hidup kamu masih pantas diperjuangkan? Karena bertahan hidup itu gampang di zaman ini, dan yang benar-benar menentukan adalah tetap punya sesuatu yang membuat bertahan hidup itu ada artinya.